Sampai sekarang, ketika posisinya sekarang ini cukup bagus, dengan reputasi dan keterkenalan yang sudah dikenal luas oleh masyarakat, sepertinya dia tergoda oleh survei, tergoda oleh konten, hasrat dan keinginan politiknya. Saya tidak tahu apa yang menjadi harapan dan agendanya. Kemudian dia berpamit meninggalkan kita untuk loncat ke partai yang lain. Mungkin itu cara dia untuk mendapatkan posisi-posisi politik. Loncat dari satu partai ke partai yang lain, nanti pindah. Nanti loncat lagi ke partai yang lain, saya tidak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Tidak lupa saya pribadi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Khususnya kepada sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang selama ini telah berkenan untuk berkomunikasi dan berinteraksi di dunia maya, khususnya lewat kanal YouTube Terminal Budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, pada momen lebaran ini tampaknya ada banyak peristiwa yang cukup menarik untuk kita simak dan kita ikuti. Selain Ganjar Pranowo yang telah resmi diusung oleh PDIP, ada peristiwa lain yang cukup menarik untuk kita ikuti, yaitu hingkangnya Sandiaga Uno dari Partai Gerindra setelah selama ini sudah menjadi peristiwa politik yang cukup viral di berbagai media. Tanggapan dari Partai Gerindra sendiri tampaknya cukup mengejutkan. Ada ekspresi rasa kecewa dan marah atas sikap politik Sandiaga Uno yang begitu saja meninggalkan Partai Gerindra yang dianggap atau disebut-sebut tidak layak untuk dilakukan oleh seorang kader Partai Gerindra. Ahmad Muzani, Sekjen Partai Gerindra pun membeberkan politik Sandiaga Uno yang sudah diposisikan secara strategis sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra dalam waktu yang relatif singkat. Toh hal itu tidak membuat Sandiaga Uno sanggup membendung hasrat politiknya. Diduga kuat Sandiaga Uno untuk ikut serta dalam kontestasi politik di Pilpres 2024. Nah, bagaimana respon dan reaksi dari Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani ini ketika secara resmi Sandiaga Uno ini hingkang dari Partai Gerindra? Mari kita simak video berikut ini. Saya dan keluarga, Pak Sandi dan keluarga ketemu di kediaman Pak Prabowo. Kemudian kami berlebaran, Pak Sandi berlebaran dengan Pak Prabowo dan kami berlebaran dengan Pak Sandi. Pada kesempatan itu kemudian kami sampaikan kepada Pak Sandi hari Sabtu siang di tempat Pak Prabowo. Saya sampaikan kepada Pak Sandi supaya tidak meninggalkan Pak Prabowo, tidak meninggalkan Gerindra. Karena saya katakan bahwa Pak Prabowo, Gerindra adalah orang-orang yang telah berjasa membesarkan namanya. Dan Pak Sandi mengatakan, ya. Jadi itu hari Sabtu, merasa Pak Sandi tidak akan loncat dari Gerindra. Hari Minggu saya ketemu lagi Pak Sandi di tempat Pak Dasko. Saya mau keluar, Pak Sandi baru datang. Kemudian kami sampaikan kepada Pak Sandi bahwa saya mau ketemu, ada pesan khusus dari Pak Prabowo untuk ente. Kapan? Kata Pak Sandi. Saya jawab secepatnya. Janjinya saya dengan Pak Sandi sebenarnya malam ini. Saya ketemu dengan Pak Sandi untuk menyampaikan pesan Pak Prabowo untuk Pak Sandi. Kami rencananya akan menyampaikan pesan Pak Prabowo untuk Pak Sandi. Ternyata kami berpisah dengan Pak Sandi. Pak Sandi meninggalkan surat ke Pak Dasko yang isi surat itu intinya adalah keluar.
dan berpindah partai, loncat dari Gerindra ke pindah yang lain, kira-kira begitu. Karena itu pertemuan kami batalkan, yang rencananya malam nanti. Pak Sandi itu masuk Gerindra tahun 2014. 2016 wacana untuk menjadikan dia menjadi gubernur Jakarta menguat. Waktu itu dia bukan orang yang terkenal, bahwa dia dikenal sebagai seorang pengusaha, iya. Tapi sebagai seorang newcomer di bidang politik, belum ada yang kenal. Pak Prabowo lah yang kemudian menggadang-gadang dia untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta, untuk bertanding bersama Ahok. 2017 kemudian terpilih menjadi wakil gubernur Jakarta bersama Anies Baswedan atas perjuangan semua kader Gerindra, rakyat Jakarta, dan tentu saja rekomendasi Pak Prabowo Subianto. Jadi wakil gubernur belum lama, kemudian oleh Pak Prabowo dia menjadi calon wakil presiden mendampingi Pak Prabowo. Dari sisi ini sebenarnya ini posisi politik yang diraih di Gerindra sangat cepat dibanding dengan banyak kader partai Gerindra lainnya. Setelah itu 2019 mendampingi Pak Prabowo, tidak sampai terpilih, dan setahun setengah kemudian dia menjadi Menteri Pariwisata sampai sekarang. Ketika posisinya sekarang ini cukup bagus, dengan reputasi dan keterkenalan yang sudah dikenal luas oleh masyarakat, sepertinya dia tergoda oleh survei, tergoda oleh konten, hasrat dan keinginan politiknya. Saya tidak tahu apa yang menjadi harapan dan agendanya. Kemudian dia berpamit meninggalkan kita untuk loncat ke partai yang lain. Mungkin itu cara dia untuk mendapatkan posisi-posisi politik. Loncat dari satu partai ke partai yang lain, nanti pindah. Nanti loncat lagi ke partai yang lain, saya tidak tahu. Cuman sikap yang seperti itu bukan sebuah posisi yang bisa menjadi contoh bagi kader Partai Gerindra. Ya, kalau kita simak video pernyataan dari Ahmad Muzani, Sekjen Partai Gerindra, memang tampaknya Gerindra itu berhak untuk kecewa dan marah. Karena apa? Selama terjun ke dalam dunia politik mungkin hanya Sandiaga Uno yang mendapatkan perlakuan istimewa dari Partai Gerindra. Ya, saya kira siapapun punya hak politik untuk berpindah partai kemanapun dia mau. Tentu saja setiap partai ini memiliki kode etik, ya, kode etik politik yang dirumuskan oleh masing-masing parpol dalam rangka untuk menciptakan tertib organisasi. Nah, bisa jadi Gerindra marah karena dianggap Sandiaga Uno ini tidak tertib secara organisasi karena tidak sempat pamit secara langsung kepada Ketua Umum Prabowo Subianto, bahkan hanya melalui surat. Ini tentu saja dianggap mungkin ya tidak beretika karena sudah diposisikan secara strategis sebagai wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, tetapi ketika dia punya hasrat untuk pindah ke parpol lain ternyata tidak melalui prosedur sebagaimana yang menjadi tradisi politik di Partai Gerindra. Meski demikian, apapun yang terjadi, kenyataan politik berkaitan dengan hingkangnya Sandiaga Uno ke parpol lain yang disebut-sebut bakal diterima di Partai Persatuan Pembangunan itu sudah menjadi fakta, sudah menjadi kenyataan sehingga tidak perlu diungkit-ungkit, karena pada dasarnya sebagai makhluk politik siapapun memiliki kebebasan dan kemerdekaan untuk membangun strategi dan platform perjuangannya melalui parpol yang dia kendaki, sehingga bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk merebut kekuasaan sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Apalagi kalau kita lihat profil Sandiaga Uno ini merupakan salah satu menteri terkaya di era Jokowi. Terakhir kalau tidak salah kekayaannya ini mencapai 10,61 triliun rupiah.
kekayaan yang luar biasa untuk pengusaha muda di negeri ini. Dari sisi ini tentu saja Sandiaga Uno ini memiliki kekuatan ya dalam hal logistik politik, sehingga dalam soal fasilitas, kemudian juga akomodasi, dan juga secara finansial politik, Sandiaga Uno tentu saja tidak ada masalah. Oleh karena itu tentu saja sangat beruntung apabila benar-benar nanti hingkang dari Gerindra kemudian berlabuh di Partai Persatuan Pembangunan. Tentu saja ini berkah yang luar biasa bagi Partai Persatuan Pembangunan, karena dari sisi logistik politik Sandiaga Uno tidak perlu diragukan lagi, bahkan bisa mendongkrak elektabilitas partai karena mobilitas partai di dalam rangka untuk mempromosikan berbagai platform perjuangan dan juga dukungannya terkait dengan Pilpres 2024 tentu saja akan terdongkrak ketika Sandiaga Uno itu berlabuh secara resmi di Partai Persatuan Pembangunan. Kemudian yang menjadi persoalan, apakah memang benar Sandiaga Uno ini sangat berambisi untuk meraih posisi setidak-tidaknya sebagai bakal cawapres? Ini pertanyaan yang muncul. Yang sudah resmi mendeklarasikan bakal capres tentu saja sudah ada 3. Yang pertama adalah Anies yang sudah dideklarasikan oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang terdiri dari Partai Nasdem, kemudian ada Partai Demokrat dan juga PKS. Yang kedua tentu saja ada PDIP yang sudah resmi mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bakal capres. Dan yang ketiga tentu saja adalah Prabowo Subianto sendiri yang diusung dan sudah dideklarasikan secara resmi oleh Partai Gerindra. Dari ketiga kubu ini tentu saja sangat tidak mungkin apabila Sandiaga Uno ini ke parpol lamanya, yaitu mendampingi Prabowo Subianto sebagai bakal cawapres. Karena seperti kita tahu tadi bahwa Gerindra sedang dalam keadaan yang sangat kecewa dan marah kepada Sandiaga Uno. Kemungkinan yang terjadi adalah kalau memang benar-benar berambisi untuk menjadi bakal cawapres, tentu saja hanya ada dua kubu ya. Yang pertama adalah menjadi pendamping bakal cawapres Ganjar Pranowo yang diusung oleh PDIP, dan yang kedua adalah mendampingi Anies Baswedan sebagai bakal cawapres yang sudah resmi diusung oleh Koalisi Perubahan. Kalau kita runut pernyataan-pernyataan Sandiaga Uno sebelumnya, tampaknya dia ada jarak ya, ada jarak dan sedikit atau kecil kemungkinannya apabila bergabung ke Koalisi Perubahan atau menjadi bakal cawapres Anies Baswedan, meskipun sudah berulang-ulang dirayu oleh PKS. Karena apa? Dalam berbagai pertemuan, dalam berbagai konferensi pers yang disampaikan oleh Sandi, bahwa ia dengan tegas ia taat komando pimpinan, dan tentu saja satu ketegasan sikap dari Sandiaga Uno adalah untuk tetap melanjutkan program yang sudah dirintis oleh Jokowi. Dan tentu saja kalau memang benar Sandiaga Uno berambisi, kemungkinan besar ia bisa mendampingi Ganjar Pranowo sebagai bakal cawapresnya. Nah, tentu saja perlu lobby-lobby politik yang lebih intens, terutama antara Ketua Umum P3 ya Mardiono dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Bisakah kader terbarunya yang mungkin juga kader terbaiknya Sandiaga ini bisa mendampingi Ganjar Pranowo sebagai bakal cawapres pada Pilpres 2024. Tentu saja hal ini bukan hal yang mudah, apalagi banyak figur yang disebut-sebut oleh Presiden Jokowi. Ada Erick Thohir, kemudian ada Mahfud MD, ada juga Ridwan Kamil, kemudian ada, kalau Prabowo Subianto tampaknya sulit ya, kecuali kalau ada perubahan politik yang cukup luar biasa, kemungkinan Prabowo nanti bersedia untuk menjadi pendamping Ganjar Pranowo. Nah, kembali ke Sandiaga Uno, kalau memang benar hingkangnya dia dari Partai Gerindra, kemudian
berlabuh di P3 itu untuk meraih posisi sebagai bakal cawapres, tentu saja ini akan menjadi sebuah peristiwa politik yang sangat menarik. Karena suara P3 sebenarnya tidak terlalu signifikan ya untuk mengusung bakal cawapres, karena dari berbagai parpol yang dulu pernah digagas adanya koalisi besar, di sana itu ada Airlangga Hartarto, kemudian ada Airlangga Hartarto dari Partai Golkar, kemudian ada juga dari PKB itu ada Caimin, kemudian dari PAN sendiri pernah melontarkan wacana untuk memasangkan Ganjar Pranowo ini dengan Erick Thohir. Nah, ini tentu saja menjadi sebuah peristiwa politik yang cukup menarik untuk diikuti menjelang Pilpres 2024. Pertanyaan yang muncul kemudian, apakah hingkangnya Sandiaga Uno kemudian berlabuh ke P3, apakah akan mampu memenuhi hasratnya untuk bisa mewujudkan impiannya untuk menjadi bakal calon wakil presiden? Kita tunggu saja. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.